Sing ora jondo, sing ora jondo. Sing udu janda kalau bahasa Kalon yang bukan rondo, misalnya Mbak Tri mesti protes. Lah saya juga muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan siang ini kita ada Pak Saleh ya, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah yang hadir di tengah-tengah kita semua. Ini sebuah apa? Kehormatan dan juga bahasa paling gaul Pekalongan ge. Ya bejo wis ah kedatangan beliau kan gue. Banyak orang pengen ketemu beliau, susahnya minta ampun. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu dalam suasana yang ya suasana santai pe wis ah. Ora rasa campur apa pasane mau. Pak Pas Indonesia terus koyo pembicaraan ini. Nah, pertemuan ini kita manfaatkan mungkin dari ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas mau tanya apa saja boleh pada Pak Dewan. Mau tanya jadi DPR itu enak apa enggak sih? Kalau enak mungkin tahun depan kita rame-rame nyalon kan itu. Nah aku dengar posisi Mam. Nah ini kebetulan ada Pak Saleh. Monggo Mbak kalau mau tanya bebas. Nah, monggo. Anyar lah, iya. Ini pertanyaan yang gampang tapi jawabnya susah. Penanggulangan janda. Ini loh Kak Kaji, yang namanya janda itu benar. Nah, ya. Maksudnya gini, kalau dipandang dari statusnya itu kita mewakili janda. Khususnya janda muda. Nah soalnya kita suka ngiri sama janda-janda tuh banyak sandungan. Kita nggak ada yang nyata. Ini berarti menyuarakan. Nah, walaupun kita janda itu kita punya penghasilan. Punya ini kalau nggak ada penghasilan. Kalau ini bukan janda. Enggak, itu Mbak Isti janda. Mana ada? Ini. Oh, banyak jebule. Oh, intinya gini Pak, kenapa banyak yang di apa? Banyak yang disorot itu kenapa santunan itu janda-janda tua yang diperhatikan kok janda-janda tua. Kenapa janda-janda muda kok tidak diperhatikan? Pertanyaannya itu sebelum begini Bu, sebelum Pak Soleh menjawab, saya ingin sampaikan pengalaman Bu ya. Jadi kalau misalnya Pak Sur mengatakan santunan untuk janda-janda muda, nanti tuduhannya pada saya. Pasti istri saya ngomong, oh kok kue nyantuni apa santunan sekali apa tahunan kan repot gue. Kenapa pilih-pilih lah, bisa serba dilematis. Pak nyantuni sing tua-tua, ya bener kan, misalnya janda tua kita santuni apa ya, tidak ada yang protes, tapi yang protes janda muda. Nah ketika kita nyantuni janda muda, yo sing ora jondo, sing udu janda kalau bahasa Kalon yang bukan rondo, misalnya Mbak Tri mesti protes. Lah saya juga muda. Kenapa tidak pilih-pilih ini Pak Kaji lah, musik lagi. Ini kalau versi saya, ya kita tidak tahu kalau versinya Pak Dewan mungkin ada penanganan apa gitu. Apa dimasukkan dalam klausul APBD? Agenda jelas. Apa ada pelatihan janda-janda muda Pak? Nah intinya bisa enggak itu yang disampaikan Ibu ini? Tadi misalnya dimasukkan dalam program kerja Bu ya? Maksudnya pemerintah bisa ada spesifik untuk janda muda enggak itu? Mengatakan pelatihan atau apa kan itu? Yuk. Nah ini biar positif kan itu. Modal usaha. Atau mau bikin atau mungkin Pak Dewan kan punya modal kuat juga. Mungkin bikin kafe khusus janda Pak. Untuk meningkatkan apa? Perekonomian. Pak Dewan nanti sama istrinya. Gimana itu Pak Dewan? Bisa tidak ada solusi tidak itu? Saya baru ngerti nih kalau informasi tadi itu. Nah. Jadi kan program misalnya kemarin ya bansos, ya. Mungkin gitu ya Pak ya. Bansos itu kan ada bansos, ada macam-macam itu kartu macam-macam itu, termasuk juga
kartu prakerja gitu-gitu. Jadi ini masukan bagus nih Pak Haji, karena ternyata kalau janda ini kan mau ikut prakerja ya udah nggak ini ya kan secara umur misalnya gitu, tapi satu sisi juga mungkin ini perlu satu, kalau spesifik bahwa ini khusus janda kan tidak mungkin, karena di APBD itu tidak ada nomenklatur janda dan tidak janda. Yang ada itu kelompok masyarakatnya itu misalnya oh ini lansia kan gitu, jadi yang ada kan pengelompokannya kan itu mungkin dimasukkannya mungkin ke dalam UMKM mungkin Pak Haji. Jadi misalnya UMKM pecurnya kan komunitasnya kan banyak gitu ya. Jadi misalnya bikin pelatihan seperti UMKM itu yang nanti judulnya tetap ya harus UMKM itu Pak Haji, sehingga nanti kalaupun ada peningkatan kapasitas ataupun juga kayak bantuan modal dan sebagainya itu judulnya tetap judul UMKM itu. Karena kalau UMKM khusus kok tadi janda itu kalau nanti yang kasih yang tua, yang muda yang protes. Kalau kasih yang muda, benar kata Pak Haji tadi itu. Susah. Jadi mungkin ini menarik nih Pak Haji. Jadi belum ada dibahas di pemerintah ini. Harus dimasukkan. Jadi bahan ini. Jangan, iya. Jadi jangan sampai mungkin mbaknya jangan Karena sampai. Jawa Tengah ini termasuk selama COVID ini Tertinggi Pak. tertinggi tingkat perceraian di Jawa Tengah ini. Jangan sampai terbentuk asosiasi loh Pak, bahaya malah. Oh gitu ya. Nah, sebelum terbentuk asosiasi harus diperhatikan satu persatu. Tapi ini masukan yang bagus ini. Artinya bahwa nanti ke depan kalau misalnya pekawan curhat mau mengadakan bakti sosial santunan pada janda-janda muda, itu bukan karena kita memang menghendaki tidak, tapi memang ada aspirasi kan itu Bu ya. Jadi ini sebagai dasar Pak, sebagai dasar untuk melangkah lebih jauh kan Bu. Maksudnya membagikan sosial bukan melangkah lebih jauh-jauh, enggak. Mbak Naila tadi bingung juga. Enggak bingung Mbak ya. Tapi setengah bingung. Kok janda sih malah diperhatiin mesti kok. Kayak janda juga misalkan mengajukan kartu Indonesia Pintar untuk anak, terus yang kayak bantuan-bantuan dari pemerintah itu kenapa harus ada surat kemiskinan? Jadi kita nih bingung seperti itu. Kita miskin, kita masih sehat, masih usaha, Masih bisa. tapi dalam segi ekonominya ya karena orang satu dan perempuan sendiri ya susah. Iya. Nggak semaksimal kalau kepala dua lah kamu main. Wah ini Apalagi satu Mbak, yang berdua aja kadang pusing Mbak. Lah ya apalagi satu orang yang berdua saja, suami istri masih satu keluarga lagi. Wis kon iki Mbak. Apa mana sing dhewean, kok iso bayangke kowe aku. Nek Pak bayangke sampean kok malah bingung. Selama pandemi juga saya nggak ada yang bantuan dari Gapi itu nggak ada. Itu Mbak yang jadi masalah. Sebenarnya saya mau perhatian cuma bingung. Tetap berdiri kokoh. Mau memperhatikan, terus terang mau memperhatikan Mbak Isti juga bingung. Nanti dikira ada apa-apa kan susahnya di situ. Nah, mungkin kalau ada Pak Dewan saya berani. Kok ngasih itu? Lah amanah dari Pak Dewan. Kok mantu? Kalau bantuan itu tergantung dari kelurahan apa gimana Pak? Kok ada yang dapat ada yang enggak? Maaf mau tanya. iya. Ya wong dong ngopi ono sing diwene sing orang, Mbak. Ada duran lah mana? Iya. Nah, yo kabeh salat jamaah. Ndonga padha, yo ono sing diwene sing ora. Orang kadang gini Pak, yang dapat malah yang mampu. Nah, padha. Yang dipertanyakan apa harus ada surat kemiskinan sedangkan ininya gede-gede. Mengenai Wong salat padha. Sugih karo dono kok tambah sugih ono. Harus diajukan sendiri secara perorangan atau gimana? Enggak, gini, kan beberapa bantuan itu ada yang lewat online. Ada ya. Ada yang bantuan itu lewatnya online. Kadang karena keterbatasan informasi, orang tidak tahu kalau itu bisa daftar lewat online. Nah, sehingga yang tahu itu yang daftar, yang orang jualan bener itu malah banyak yang nggak dapat. Ada juga. Itu satu ya, bantuan UMKM yang dapat online. Yang kedua, ada juga bantuan kemarin yang untuk pedagang kaki lima itu, yang didistribusikan melalui TNI Polri itu, bahkan desa itu. Jadi istilahnya dasarnya itu memang dasarnya adalah dari
desa dan kelurahan. Nah, kami pun kan tidak mungkin bisa ngecek desa itu dasarnya apa gitu kan. Ya mungkin kalau kita selama di situ ada lapaknya, ada jualannya, namanya juga bantuan pedagang kaki lima, berarti kan itu yang dibantu. Apakah itu lapaknya punya saudaranya atau apa, nah itu yang kami tidak bisa menjangkau sampai ke situ, Pak Haji. Sehingga ya justru dengan adanya masukan-masukan seperti ini, itu adalah untuk penyempurnaan program-program semacam itu gitu. Karena itu kan semua dananya dari pusat, Pak, dari APBN. Kalau bantuan provinsi itu bantuan UMKM yang kemarin bantuan minyak, tepung, ada macam-macam itu dari provinsi itu daftarnya online itu. Nah kadang yang online ini karena tidak semua orang tahu cara nih daftar, Pak Haji, Nggak tahu linknya, dan nggak tahu linknya. Nggak tahu Justru linknya. yang tahu itulah. Ya, Nah, ini mumpung ada Pak justru Dewan. misalnya dengan forum-forum kayak Pak Ecur ini, saya kira Pak Ecur ini bisa diarahkan ke hal-hal semacam itu, Pak Haji. Jadi mungkin misalnya kami ada program apa, itu bisa di-share-kan. Ini loh, ayo daftar, kan kira-kira begitulah. Karena kadang-kadang nggak Cocok orang. tahu kira-kira. Ya, mengenai yang bantuan online itu kan semacam kayak kartu prakerja gitu kayak. Ada prakerja, UMKM juga ada Mbak Bisa online. apa mengenai status di kayak misalnya aku gitu ya, status kan kayak kemarin kan di KTP kan Janda. belum diperbarui ya kayak gitu, sampai itu kayak gitu. Apa Janda itu juga? berpengaruh? Ya, kan aku 2 kali ya belum satu sama kedua tapi tolak maksudnya gitu, apa itu berpengaruh ke situ atau Coba enggak? nanti, karena itu kan di Menko Perekonomian ya, coba nanti saya tanyakan apa status itu berpengaruh apa tidak. Nanti coba kita inventarisir. Padahal secara segi umur kan dan segi apa persyaratan kan memungkinkan kira-kira gitu ya. Oke. Itu Nanti kamu semuanya tanyakan. kalau online kayak gitu UMKM juga aku pernah cuman Mungkin Pak Ecur ngadain diskusi serius, Pak Haji. Nanti perekonomian itu stafnya itu untuk jadi ngisi gitu loh, Pak Haji. Sekedar memberikan informasi semacam ini. Jadi Pak Ecur itu bukan hanya informasi jualan apa, kalau di Facebook kan mau jual apa, tapi informasi semacam itu juga saya kira penting, Pak Haji. Jadi biar masyarakat juga paham, anggotanya ini biar paham juga. kalau di usaha kan terutama kendalanya kan di modal sama bahan bakunya Pak. Kalau saya di rumah kan semacam kayak mebel gitu. Memang 2 tahun kemarin ini saya kesulitan bahan bakunya dari kayu. Kayu saya pemesannya itu jadi terkendala. 1 transportasi, 2 naik semua. Jadi kita kendala di yang jadinya 1 truk berapa, sekarang malah corona ini padahal saya terpuruk kan usaha sebelum itu terpuruk, tapi harganya lebih naik. Jadi saya kendala di modal. Bahan bakunya malah lebih mahal ya. Kena transportasi juga, transportasinya itu 2 kali lebih. Ya. Ya, jangan khawatir, tenang. Saus aku ini pada baik, Pak, tapi kan tak tahan otok. Oh, ada jeda dulu, Pak. Yuk, Adanya di sini ya? Adanya di sini? adzan sini ya, di masjid.